Oke, selamat pagi teman-teman. Lanjutan dari video yang kemarin, ini masih juga Mampung Pung. Pung, gue minjem pitem dulu ya. Oke, jadi Mas Jiper mau nyobain si pitem nih, X-Max 250 tahun 2023 kalau nggak salah ya. Dari dimensi juga berbeda jauh sama si Bongsor. Ini pasti lebih besar, lebih berat gitu teman-teman. Sama Mbak Yes juga mau tahu kayak gimana sih kalau dibonceng. Kan pasti beda tuh antara si Bongsor sama si pitem. Oke, sekalian gas kita pulang yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, untuk tinggi 165 kayak Mas Jiper, cukup tinggi banget ini motor sih. Tapi kalau buat empung-empung jadi agak kecil dia naik motor si Bongsor. Tapi kalau Mas Jiper untuk kalau boncengan bisa masih jinggit ya dua kakinya tuh. Oke, kita langsung aja yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, oke. Tuh, mana anak Vespa. Enak sejauh ini. Dutan enggak? Hah? Suka maju sendiri tahu ini kalau lagi netral. Enggak tuh. Oh enggak lagi enggak. Lagi enggak. Gede sendiri suka nyangkut. Apa gara-gara ini kali yang pas lu main kirian? Ya slidernya lupa diganti ke normal lagi deh. Oh. Jadi slidernya agak ketebelan jadi nempel ke ini. Tapi enggak terus menerus kadang-kadang doang gitu suka maju sendiri. Kondisional aja ya? Kondisional aja? Hah? Kondisional? Iya kadang-kadang suka maju sendiri kadang-kadang normal. Berarti RPM-nya tinggi gitu? RPM sih kadang normal. Cuman dia suka kayak maju sendiri kayak dutan mau maju gitu. Oh. Karena belum servis gua, kalau servis baru gua cek sekalian. Oke, oke. Aprilia SRGT. Oke teman-teman, untuk first impression yang pertama pakai si pitem, yaitu pertama ya pasti ya udah tinggi, besar, panjang ini si pitem nih. Oh iya. Terus untuk power juga pasti beda karena ini udah 250 teman-teman. Untuk user dengan tinggi yang kayak Mas Jiper misalnya gitu yang 165 itu ya terlalu besar sih buat Mas Jiper. Kalau dari segi pembonceng gimana Bu? Dibonceng pakai ini Bu? Nyaman-nyaman aja ya. Karena shock breakernya juga lebih empuk daripada si Bongsor gitu. Oke, ntar kita lanjut lagi di depannya teman-teman. Lampu merah. Tapi kalau buat Mas Jiper, sok belakangnya terlalu empuk teman-teman.
Jadi kalau habis ngelewatin jalanan rusak tuh agak agak ngayun gitu belakangnya. Beda halnya sama si bongsor yang langsung jegluk langsung standby lagi gitu. Jadi kalau ini agak ngayun gitu bagian belakangnya. Berhubung ini si bongsor udah main kirian, jadi itu ketika misalkan Mas Jiper mantengin gas gitu nggak dibetot, cuman dipanteng aja, dia tuh berasa kayak apa namanya, kayak ngoper gigi sendiri teman-teman, kayak ada jedanya, deng langsung tinggi lagi gitu. Mungkin efek dari main kirian ya. Untuk yang kepo mainnya apa aja bisa dicek di YouTube-nya Empung Pung. Kalian bisa ngelihat di situ si Empung Pung tuh ganti kirian tuh apa aja dan di bengkelnya di mana. Mas Jiper kalau pakai sip hitam nih untuk selap-selip tuh masih agak kagok teman-teman, berhubung si petem kan lebih panjang gitu. Dan juga bobot makin gede kan ngaruh ke handling apa sih namanya ya, buat lebih gesit lah gitu kiri kanannya. Tapi si petem kalau misalkan udah di atas 60 tuh udah enak aja temen, tinggal cus kayak gitu. Berhubung cc dia 250 kali ya, kalau diajak manuver gini nih itu tuh agak berat dia. Ini juga kalau bawa si Asia juga agak sempit ya dia. Tapi untuk bagasi kalau naik ini muat banyak. Kalau nggak salah dia bisa 2 helm half face ya, kalau nggak salah ya. Masih agak ngeri deh. Tapi kalau buat diajak tarik-tarik kan kayaknya ini enak nih teman-teman. Mungkin di sini ada juga yang user X-Max tapi dengan tinggi badan yang kayak Mas Jiper gitu, yang 165. Kalau kesannya apa sih? Bolehlah aku tulis di kolom komentar teman-teman. Ketika dia RPM 3,5 mau ke 4000 dia ada ngejeda gitu, nguntung gitu, nyundul. Beda tenaganya juga nih. Oh iya,
untuk posisi riding itu Mas Jiper lebih suka di sini di X-Max karena kaki Mas Jiper masih lurus gitu, nggak yang agak tinggi-tinggi banget gitu. Enak sih. Coba kita coba tes. Oh. Dia untuk dari bawah ke tengahnya itu memang ada jeda karena harus menyesuaikan ya CVT-nya itu. Jadi kalau udah lebih dari 60 tuh ke atas sudah enak, tinggal cus saja. Tuh. Jadi tipikalnya si Pitam tuh harus ngumpulin power dulu di bawah, baru tengah ke atasnya jalan. Mungkin buat teman-teman yang lagi nyari NMAX Neo, ini harga secondnya juga masih masuk akal nih teman-teman. Tapi yang tipe X-Max yang lama ya, yang sebelum yang ini. Jadi kalian bisa komparasi nih antara X-Max dan NMAX Neo. Tapi untuk biaya perawatan pasti ini lebih besar ketimbang NMAX teman-teman, karena kan beda part juga, cc-nya juga udah beda. Tapi kalau kalian yang mau beli X-Max dengan tinggi 165, mungkin bisa disesuaikan tuh, mungkin sok depannya agak dipendekin dan sok belakangnya juga dipendekin, atau juga dari joknya bisa dipapas, diganti dengan apa namanya tuh, busa yang lebih empuk lagi ya, agar bisa napak, bener-bener napak ke jalan gitu. Ketika kalau si bongsor ya, ketika goyang gitu untuk dibalikinnya tuh cepet, enteng. Tapi kalau ini agak butuh effort dikit lah. Atau mungkin Mas Jiper yang belum terbiasa bawa X-Max ya. Dan juga Mas Jiper ngerasain kalau lagi agak kenceng terus belok begini nih, itu agak limbung teman-teman. Jadi antara si depan sama belakang tuh apa ya, goyang. Kemungkinan besar ini kan Mas Uta atau Pungpung belum nambahin stabilizer ya di bagian rangka sama bagian sok belakang tuh. Biasa kalau Mas Jiper lihat tuh, kalau di YouTube yang apa, akun channel lain itu suka dipasangin tuh stabilizer dari rangka ke kiri ke kanan, terus dari sok belakang tuh yang ke kiri ke kanan juga. Itu fungsinya biar lebih rigid teman-teman, jadi nggak terlalu limbung kalau dipakai buat cornering ataupun lagi bawa miring-miring gitu. Karena dari limbung tersebut itu bisa apa namanya, mengakibatkan fatal juga. Limbung dikit kita hajar, maksudnya kita balas gininya tuh takutnya jatuh.
coba kita kayak gini nih. Oh, ini juga kebanyakan nih jadinya Mas Jiper kagok mau ngesen pencetnya yang lain-lain. Kita coba. Oh, enak 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 enak. Kita coba lagi teman-teman. Oh, enak. Oh. Jadi dia tuh enaknya bener 60 sampai 70 ke atas tuh enak banget nih. Oke, habis nyobain motor si Petem, akhirnya kita bisa di Bintaro teman-teman. Mas Uta Ampungpung lurus via Graha Raya Alam Sutra, kita turun belok ke kiri aja, lewat Jombang lagi. Jadi untuk hasil akhirnya setelah Mas Jiper nyobain si Petem, X-Max nya Simpung sama si Bongsor, itu better, lebih enak sama si Bongsor teman-teman. Karena pertama si Bongsor nggak terlalu berat kayak si Petem, terus juga lebih rigid sih buat Mas Jiper dengan yang tinggi 165. Untuk dibawa manuver, selap-selip masih oke. Kalau Petem selap-selip ya udah, sukanya agak kagok gitu. Tapi untuk jalan jauh kayaknya si X-Max tuh lebih enak teman-teman, karena ketika udah 60 ngecus dia tuh. Ngecus tuh apa ya? Jalan motornya gitu. Kalau si Bongsor kan bawahnya oke lah. Agak cepat daripada si Bongsor si X-Max. Karena beda cc juga, ini kan 155, si X-Max kan 250. Gitu teman-teman. Oke, kayaknya baterai Mas Jiper udah mau habis nih. Mas Jiper mau ucapkan terima kasih banyak sudah menonton video Mas Jiper kali ini. Semoga bisa menghibur kalian semua, juga bisa menjadi referensi kalian yang mau beli motor antara X-Max sama N-Max gitu. Jadi kalau N-Max Neo paling rendah itu kan di angka 33 juta. Mungkin kalau di X-Max Second mungkin nambah sedikit ya, di angka 35 atau 40 ya. Mas Jiper belum cek juga sih. Gitu teman-teman. Balik lagi sesuai dengan kebutuhan kalian aja. Kalau kalian mau yang butuh bawa barang-barang besar dan suka jalan jauh, X-Max mungkin bisa jadi pilihan kalian yang suka jalan jauh kayak tadi gitu. Tapi kalau misalkan kalian untuk yang mobilitas hari-hari dan
touring tipis-tipis, ini NMAX Neo bisa jadi pilihan untuk kalian. Oke, Mas Jiper mau doain kalian agar selalu dalam keadaan sehat walafiat dimanapun kalian berada, dilancarkan segala rezeki dan hajat-hajatnya dikabulkan, amin ya robbal alamin. Dan yang paling terpenting, Mas Jiper mau doain agar kalian selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kalian berada. Oke, sampai jumpa lagi di video-video Mas Jiper selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.